you and Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya Seleb Kampung, selebritinya orang kampung. Di kesempatan kali ini saya akan menuju ke Pura Telaga Waje yang ada di Desa Kenderan. Dan sekarang saya lagi menuruni anak tangga dari pintu masuk tadi. Aku sih nggak tahu ya di puranya ini tempat apa. Yang jelas di pura ini adalah tempat sembahyang, jadi kita nggak boleh ribut. Terus ini tempatnya adem banget, sejuk. Ya, masih di Desa Kenderan, Tegal Alang, Gianyar. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini di Pura Telaga Waje ini, kalau misalkan kita turun ke bawah, itu ada tempat pemandian. Bukan tempat pemandian, jadi tempat air suci atau namanya beji. Nah, di beji ini kita bisa mandi di sana atau mensucikan diri dari dari hal-hal yang buruk ya, atau kita bilang, orang sini bilang melukat. Terus yang uniknya di sini tuh, melukat di sini tuh harus dalam keadaan tanpa busana sekalipun. Dan untuk bisa melukat di sini, kita harus memiliki izin dulu ke pamangku yang ada di sini, karena kita akan diatur jadwalnya. Misalkan hari apa yang kosong, terus jam berapa yang kosong, sehingga tidak bertabrakan dengan yang lain. Karena itu tadi, karena di sini konsepnya itu harus benar-benar tanpa busana. Sekarang kita udah berada di sumber airnya di bawah, dan ini sumpah airnya jernih banget dan memang bagus banget, airnya sejuk, bisa dilihat dari sini ya. Kita belum nyobain tapi udah sejuk banget. Adik-adik mau pada mandi? Ya. Di mana? Sana. Di air yang itu. Sekarang kita sudah berada di bawah tempat pemandian pertirtaan Telaga Waje. Dan Pak Agun mungkin bisa dijelaskan itu tempat apa, Pak? Baik, ya. Di sini sekarang kita tepatnya berada di pertirtaan Pura Telaga Waje, atau lebih dikenal dengan Telaga Waje Holy Water Temple. Juga di sini tempatnya warga di sini atau warga Ulu Bali mengadakan tempat pengelukatan, yang mana diyakini bahwa bagi orang Bali atau warga siapapun juga bisa yang kepingin untuk membersihkan dirinya baik secara spiritual dan jasmani, mereka akan datang ke sini. Nah, tempat ini sudah berdiri sejak abad ke-10 ya. Ini sudah sebagai tempat pertapaan dari Sang Yang Buddha Kasukatang di abad ke-10 ya. Dan diyakini sudah ratusan biksu yang telah moksa di sini, sehingga aura spiritualnya masih terasa di sekarang ini. Dan bahkan tempat ini tertulis pada abad ke-13 di buku klasik sejarah Kertagama oleh Empu Prapanja, dan dikenal di tanah Jawa dengan Telaga Waje. Kalau tempat ini adalah merupakan situs ya di abad 10, dengan dibuktikan ada simbol gembok yang ada di atas. Di sini juga ada 3 kolam suci, 1, 2, dan 3 ya. Dan untuk pengelukatan hanya bisa di pancuran paling bawah, pancuran sholat di paling bawah. Kalau kolam yang atas itu untuk pertulisan dari Darustari atau susunan yang ada di sini. Dan juga yang tingkat kedua adalah sebagai pengelukatan Sang Yang Widyadari. Dan yang ketiga, panjur ini tempat lukatnya warga sini. Dan juga
di samping juga ada kolam suci dan pancoran suci, juga terdapat truk-truk di mana dulunya adalah sebagai tempat pertapaan. Ada 7 truk-truk seperti juga. Oh, ini tempat pertapaan ya, tempat pertapaan. Dan sampai sekarang juga ada keyakinan warga di sini jika tidak mempunyai momongan, mereka akan minta berkah di sini. Ini yang membedakan di antara sekian banyak kelukan di Bali, ini yang membedakan. Kalau di sini, kalau kita di sini melukat tidak diperkenankan pakai seli pakaian pun, namun kita harus telanjang bulat karena gimana ini? Karena ini merupakan ujian spiritual tingkat tinggi ya. Oh iya, betul. Dan layaknya kita lahir ke dunia tanpa busana, ya kita lakukan apa seperti apa adanya. Oke teman-teman, tadi udah dijelasin sama Pak Arke. Sebenarnya di sini tuh tempatnya apa dan fungsinya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar mengenai wisata spiritual itu seperti apa, terus untuk memperdalam lagi seperti tentang ilmu-ilmu spiritual yang ada di Bali lah. Karena di sini tuh auranya beda banget, dan di sini bukan untuk kalian datang berwisata ke sini selfie, foto-foto terus renang-renang di sini, nggak kayak gitu. Karena ini tuh tempat suci, jadi kalian pun ke sini masuk harus menggunakan kamen, karena ini tuh masih ke area Pura Telaga Wajah. Puranya di atas, dan tempat penirtaannya apa ya? Petirtaannya itu ada di bawahnya. Itu sih teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu budaya Bali, terus mungkin mau mencoba, sebenarnya kita bisa mencoba melukat ya Pak ya? Bisa, nanti bawa sekalian. Ya, bisa mencoba melukat, tapi harus didampingi oleh juru kunci, juru mangku. Harus didampingi oleh juru mangku agar tidak salah gitu, maksudnya agar dikasih arahan kayak gitu sih. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas tentang informasi mengenai tempat wisata Tirta Wajah ya, Pura Tirta Wajah. Jadi tadi itu adalah tempat pentirtaan orang Bali nyebutnya itu adalah melukat atau mensucikan diri. Buat teman-teman yang mau nyoba ke sini, langsung aja datang ke Desa Kenderan. Terus kalian boleh nyoba ke beberapa wisata selain ke sini juga. Jadi ada air terjun, ada ke Puri juga. Yang suka wisata kuliner bisa datang ke nyobain begenyolnya di Manuabe. Jadi di sini tuh banyak banget, nanti aku tulis di link di deskripsinya di bawah wisata mana aja yang bisa dikunjungi di Kenderan. Kalian siapkan 1 hari atau 2 hari, kalian bisa nginep di villa-villa yang ada di Kenderan. Seperti di tempat villa yang tempat aku nginep, yaitu di Duku Village Villa and Art. Karena malam-malamnya kalian bisa ngelihat kunang-kunang di sawah. Capek guys, sumpah jauh. Kalian 350 anak tangga, dan ini sangat menguras tenaga cuy. Bener, dan si anak tangganya itu ini bukan anak kali ya, lebih ke rumah tangga kan. Karena jarak di pertangganya itu jauh dia, jadi kalian harus ngalengkah jauh. Jadi suku kalian teh nanti bakalan ngajegang. Setelah ngajegang, kalian bakalan nyeri. Kalau misalkan kalian pingin tahu puranya di mana, puranya itu adalah ada di atas. Sebelum kita tadi turun tangga tuh, sebelah kanan itu puranya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini, nah ini tuh puranya. Dan pura ini bukan untuk umum karena tempatnya suci, jadi kalian harus
Ya memang tujuannya untuk beribadah kalau mau masuk ke dalam. Oke teman-teman semuanya, hari ini udah selesai. Kita mengelilingi Desa Kenderan, dari mulai ke puri, air terjun, ke wisata kulinernya juga, dan terakhir kita mengunjungi ke salah satu pura yang ada di Desa Kenderan. Nah, Desa Kenderan ini sebenarnya banyak wisata yang bisa kita datangi, cuman karena waktu kita cuma 1 hari, jadi masih banyak tempat wisata yang belum kita datangi. Tapi mungkin nanti kita akan atur lagi supaya bisa berkunjung lagi ke Desa Kenderan yang ada di Tegal Alang, Gianyar. Buat para traveler dimanapun kalian berada, kalau misalkan kalian berkunjung ke Bali dan mengunjungi pura, jangan lupa untuk selalu menggunakan kamen dan mengikuti aturan atau peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Baiklah, kalau begitu kita ketemu lagi di vlog selanjutnya bersama selebritinya orang kampung. Sampai jumpa.